Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Deni Sucipto dengan NIM 2491404 akan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Kebencanaan. Ya, yang pertama, pengertian bencana dan kebencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa yang mengancam sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sama ada bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa, tsunami, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian, adapun bencana non alam yang baru-baru ini kita alami, bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, modernisasi, epidemi dan wabah masyarakat seperti COVID-19 kemarin. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kebencanaan. Dalam kebencanaan terdapat hubungan penting antara risiko bencana atau risk, ancaman bencana yaitu hazard, kerentanan bencana, vulnerability, dan kemampuan masyarakat atau capability. Risiko bencana merupakan produk yang dipengaruhi secara langsung oleh ancaman hazard. Hazard, kerentanan, vulnerability, dan kemampuan masyarakat atau capability. Dalam persamaan ini dapat disimpulkan risk atau risiko bencana akan semakin besar apabila semakin bisa diminimalisir apabila hazard dapat dikurangi, vulnerability dari manusia dapat lebih dikurangi, sedangkan capability di masyarakat dapat kita tingkatkan. Artinya risiko bencana yang dapat dialami akan semakin kecil. Kemudian manajemen kebencanaan. Manajemen kebencanaan dapat meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadi, seperti perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, tahan bencana, edukasi masyarakat, dan pelatihan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan pun merupakan persiapan yang mencakup simulasi tanggap darurat, pemetaan risiko bencana, dan kemudian ada tahap tanggap darurat dan pemulihan. Tanggap darurat adalah kondisi pada saat bencana berfokus pada penyelamatan nyawa dan penyediaan kebutuhan dasar korban, seperti penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan. Kemudian ada pemulihan. Pemulihan adalah tahap pada saat telah terjadi bencana. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memulihkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terdampak. Yang selanjutnya ada prinsip dasar manajemen kebencanaan. Prinsip dasar manajemen kebencanaan yang pertama ada rapid dan accurate. Rapid dan accurate ini bertujuan untuk ketika terjadi bencana harus selalu sigap, dimana rapid dan akurat untuk menyelamatkan korban-korban bencana. Kemudian priority activities, apa saja sih kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu dilakukan ketika bencana itu terjadi, seperti penyelamatan korban supaya korban tidak merasakan dampak terlalu lama. Kemudian ada coordination and integration, koordinasi dan integrasi antar pihak yang berwenang. Antar pihak berwenang harus selalu sigap dalam menangani sebuah bencana. Kemudian efisiensi and effectiveness. Dalam
lakukan manajemen kebencanaan haruslah efisien dan efektif. Jangan sampai ada dana-dana ataupun sumber daya yang terbuang dengan percuma. Kemudian transparansi dan accountability. Dan kemudian partnership antara pemerintah, badan usaha swasta, media, dan juga masyarakat itu sendiri haruslah memiliki hubungan partnership yang dapat memudahkan semua orang supaya manajemen kebencanaan dapat terlaksanakan dengan baik. Kemudian empowerment dan discriminatory ketika melakukan kegiatan manajemen kebencanaan tidak tidak boleh memandang suku, ras, agama, and not for religious purposes. Dalam manajemen kebencanaan tidak boleh ada agenda-agenda lain seperti agenda-agenda agama karena manajemen kebencanaan adalah murni untuk tujuan kemanusiaan. Pendekatan pentahelix. Seperti yang tadi disebutkan dalam manajemen kebencanaan, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, akademisi, dan dunia usaha swasta. Uh, Kolaborasi pentahelix ini akan menjadikan manajemen kebencanaan semakin kuat gitu. Ketika pemerintah membutuhkan misal tambahan dana, mungkin bisa nanti ada pendekatan kepada dunia usaha swasta. Ketika pemerintah membutuhkan pendekatan secara akademik, mereka bisa bekerjasama dengan para akademisi. Kemudian ketika membutuhkan penyaluran informasi yang cepat atau mendapatkan informasi yang cepat, pemerintah bisa bekerjasama dengan media massa. Kemudian kepada masyarakat itu sendiri, pemerintah harus sangat-sangat membangun koordinasi yang baik dengan masyarakat. Pencegahan bencana. Pencegahan bencana merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi resiko terjadinya bencana atau dampak negatif yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Tujuan utama pencegahan bencana tentunya mengurangi risiko kerusakan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Ketiga, mengurangi kerugian ekonomi, melestarikan lingkungan, dan keempat, melestarikan lingkungan. Kemudian, prinsip pencegahan bencana. Yang pertama ada prinsip kesiapsiagaan, kedua prinsip pengurangan risiko, ketiga prinsip keberlanjutan, yang keempat prinsip keterlibatan masyarakat, yang kelima prinsip integrasi lintas sektor. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi. Mitigasi merupakan bagian dari manajemen bencana yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian sosial, dan ekonomi, serta melindungi keselamatan manusia dan lingkungan. Upaya mitigasi dapat dilakukan sebelum, saat, atau setelah bencana terjadi dengan tujuan meminimalkan risiko sebelum bencana melanda. Tujuan utama mitigasi bencana yang pertama mengurangi kerugian nyawa dan atau seperti aset fisik, bangunan, infrastruktur. Yang kedua mencegah kerusakan lingkungan. Yang ketiga meningkatkan ketahanan komunitas dengan membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat supaya lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Yang keempat, meminimalkan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi dengan upaya pencegahan siap dini. Kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi dan memastikan kemampuan untuk merespon secara cepat dan tepat. Kesiapsiagaan bencana melibatkan persiapan individu, komunitas, dan lembaga dalam menghadapi potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Tujuan utama kesiapsiagaan bencana yang pertama mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan, dua memastikan respon yang cepat dan efektif, tiga membangun kapasitas masyarakat, yang keempat kemudian langkah peringatan dini bencana. Peringatan dini bencana merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi potensi ancaman bencana dan memberi peringatan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Peringatan dini sangat penting dalam mitigasi bencana karena memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengurangi kerugian dan menyelamatkan nyawa.
Komponen utama sistem peringatan dini meliputi pemantauan dan deteksi, analisis risiko, komunikasi dan penyebaran informasi, dan tindakan respon. Teknologi yang digunakan dalam peringatan dini antara lain sensor seismik, satelit pemantau cuaca, sistem peringatan tsunami, dan aplikasi mobile serta SMS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, yang sudah saya sempat pelajari dalam mata kuliah manajemen bencana kebencanaan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arya Dwi Sucipto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.